Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dada dari channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara belajar Microsoft Word. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Simak video berikut ini. Untuk membuka aplikasi Microsoft Word, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan menu shortcut yang ada di desktop ini. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan menu pencarian cepat di sini ya. Di sini sudah ada karena ini sering dicari dan sering digunakan. Ini akan tampil di sini. Atau kalau misalkan ini belum muncul, tinggal kita ketik di sini Word. Ini sudah ada, nampil di sini. Tinggal kita klik open. Kemudian, yang paling sering kita gunakan biasanya menggunakan tombol start. Kita klik di start. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini biasanya ada folder Microsoft Office. Nah, seperti ini. Dan ada juga yang langsung Microsoft Word. Nah, ini Microsoft Word atau Word 2016. Kita klik saja satu kali, kemudian akan tampil halaman seperti ini. Nah, ini halaman pertama ketika kita membuka Microsoft Word. Nah, ketika kita membuka Microsoft Word kemudian muncul tampilan seperti ini, kita tinggal klik close. Ya. Kemudian untuk menggunakan aplikasi Microsoft Word, kita pilih yang blank dokumen saja. Kenapa pilih yang blank dokumen? Supaya kita bisa custom, bisa mengatur atau mengedit sesuai keinginan kita dan kebutuhan kita. Nah, ini tampilan halaman kerja pada Microsoft Word. Ya. Ini tampilannya, halaman kerjanya. Di sini adalah tempat kita mengetik. Nah, tapi sebelum ke pengetikan, saya akan sedikit mengenalkan terlebih dahulu bagian-bagian dari Microsoft Word ini. Nah, seperti kita bisa lihat di sini, di bagian atas ini ada tulisan dokumen 1 strip Word. Nah, ini dinamakan dengan title bar atau judul baris. Nah, judul baris ini bisa kita rubah dengan cara kita rubah ketika kita mau menyimpan file ini ya. Nanti akan saya contohkan. Kemudian di bagian sudut ini, sudut kiri itu ada yang disebut dengan quick access atau menu pintasan di sini ya. Di quick access ini menunya bisa kita tambah. Seperti akan saya contohkan di sini, kita klik bagian panahnya, kemudian klik email. Nah, ini menunya akan tampil di sini, email. Kemudian misalkan kita tambah quick print, kita klik saja. Nah, ini sudah ada quick print menunya. Dan untuk menghilangkannya, lakukan cara seperti barusan. Kita klik panahnya, kemudian klik quick print. Gitu. Yang ini selanjutnya lanjut. Nah, menu quick access-nya menghilang. Gitu. Dan untuk menambahkannya tinggal klik lagi, kemudian pilih lagi yang akan kita tambah, lanjut dan seterusnya. Begitu. Dan yang selanjutnya di sini ada yang disebut dengan file tab. Di sini bertuliskan file. Ini dinamakan dengan menu file tab, ya. File tab ini berisikan info dokumen, kemudian dokumen baru, open, save as, print, share, export, close, account, dan option. Nah, di sini kita bisa melakukan pengaturan pada aplikasi Microsoft Word kita, dan kita juga bisa menyimpan atau membuka dokumen yang pernah kita buat di sini, mencetak dan mengirim, berbagi. Selanjutnya di sini ada yang disebut dengan ribbon. Di ribbon ini terdiri dari home, insert, design, layout, dan seterusnya. Kemudian yang paling bawah
ini, yang satu kolom ini ada clipboard, kemudian font, paragraph. Nah, ini disebut dengan grup ya. Kenapa disebut grup? Karena di sini satu kolom tapi banyak menu ya, banyak menu yang bisa kita gunakan. Seperti misalkan saya ambil contoh yang font sama paragraf. Nah, font ini berfungsi untuk yang pertama kita bisa menggunakan atau mengubah jenis tulisan atau teks di sini ya. Kemudian ini disebut dengan font size untuk merubah ukuran tulisan. Yang ini sama, ini juga sama. Nah, ini untuk karakter tulisan ya. Ini untuk menebalkan, memiringkan, memberi garis bawah. Dan yang ini untuk efek tulisan ya. Untuk pewarnaan background, ini untuk warna tulisan atau teks ya. Kemudian di grup paragraf ini biasanya kita mengatur perataan atau seperti rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Kemudian di sini juga kita mengatur jarak spasi ya, jarak antar baris. Nah, yang ini adalah menu untuk penomoran. Nah, seperti misalkan nomor 1 baris 1, nomor 2 gitu. Itu sekilas tentang bagian dari Microsoft Word di bagian atas. Kemudian di sudut kanan ini ada juga tombol X disebut dengan tombol close. Kemudian ini restore down, ini untuk memperkecil tampilan halaman kerja ya. Tuh. Ini ya. Kemudian untuk memperbesar kita maximize, tampilan maksimal, klik lagi. Nah, yang ini adalah untuk minimize atau menjembunyikan sementara. Kita klik, hilang ya. Kemudian untuk membukanya, kita kembali ke text bar. Kita klik, nah ini akan kembali. Dan tombol X ini adalah tombol untuk menutup aplikasi Microsoft Word ini. Kemudian kita beralih ke bagian bawah nih, ke bagian bawah dari kiri dulu ya. Nah, di sini ada tulisan page 1 of 1. Nah, ini adalah keterangan halaman. Nah, jika misalkan ini halamannya sudah banyak, di sini tidak lagi 1 of 1. Misalkan akan saya contohkan di sini saya nambah halaman jadi 3 halaman. Ya, ini sudah 3 halaman. Saya posisikan di halaman pertama. Ini jadi page 1 of 3. Jadi halaman pertama dari 3 gitu. Kemudian yang ini itu adalah jumlah kata yang kita tulis di sini nantinya. Jadi misalkan saya ketik Dadan Derry. Nah, otomatis di sini di keterangan kata ini akan ada angkanya. Jadi 2 jumlahnya ya. Yang tadi semula 0 ini akan berubah menjadi 2. Kalau misalkan saya hapus satu kata misalkan, ini berubah lagi jadi 1 kata. Nah, jadi jika kalian para pelajar atau misalkan mahasiswa dikasih tugas misalkan mengetik 1500 kata nih, kalian nggak usah capek-capek menghitung kata yang kalian ketik di sini. Kalau misalkan kalian harus menghitung 1500 kata di sini, di teks yang kalian tulis, itu kalian bakal kecapean bro. Nah, caranya tinggal kalian fokus aja ngetik dan nanti lihat di status ini, di status jumlah kata ini guys. Kalau misalkan sudah ada 1500, di sini juga akan tampil berapapun jumlah teks yang kita tulis itu akan tampil di sini ya, di status kata ini, jumlah kata ini. Nah, kita beralih ke bagian sudut kanan bawah. Nah, di sini
ini ada 3 bagian nih. Ini disebut dengan view mode ya, menu ini. Mode tampilan. Kalau misalkan kita pilih read mode, ini untuk membaca biasanya ya. Mode membaca. Nah, ini. Nanti kalau sudah ada teksnya akan tampil di sini. Kita tinggal klik panah ke arah kanan atau ke arah kiri. Kalau misalkan kita dari halaman 1, 2 dan selanjutnya kita pilih ke sini. Kalau misalkan kita mau kembali ke halaman sebelumnya, kita klik yang di bagian kiri gitu. Kalau ini frame layout. Biasanya ketika kita mau mencetak, kita cek dulu nih udah benar apa belum gitu. Kalau misalkan udah masih ada yang salah, kita editing lagi. Kalau misalkan udah benar, kita langsung proses menuju pencetakan gitu. Nah, kalau ini web layout. Nah, dan yang ini nih ada zoom out, ada zoom in. Ini disebut dengan zoom slider ya. Zoom slider ini adalah menu untuk memperbesar atau memperkecil. Zoom ya, zoom itu nah, tuh kan. Ketika kita tambah persentase skala halaman kerjanya, otomatis ini akan lebih besar ya. Kemudian ketika kita menurunkan skalanya, ini akan berubah lagi ya. Nah, tuh. Ini skala paling kecil, 10% guys. Bisa dilihat di sini. Ini skalanya 10%. Nah, normalnya di sini. Normalnya di 100% sebenarnya. Ini. Itu bagian-bagian yang ya sedikit bagian dari Microsoft Word ya. Nah, sekarang saya akan lanjut ke proses cara penggunaannya. Untuk penggunaannya, ini kan seperti tadi saya katakan di sini adalah aplikasi pengolah kata atau teks ya. Nah, di sini kita bisa yang pertama membuat surat atau menulis teks yang lainnya. Misalkan kita contoh di sini kita ketik saja misalkan nama saya Dadan. Saya berasal dari Indonesia misalkan ya. Setelah kita anggap ini kita sudah selesai mengetik misalkan ya, udah beres nih yang kita kerjain. Dan kita harus nyimpan. Kalau misalkan si tulisan ini kita nggak save atau kita nggak simpan, di lain hari kita nggak bisa membukanya lagi. Kita harus ngetik lagi dari awal gitu. Nah, bagaimana cara menyimpan file ini? Kita masuk ke menu file tab. Nah, kita klik file, kemudian save as. Ya. Nah, di sini kita diminta menentukan di mana kita mau menyimpan. Nah, dan biasakan ketika kita menyimpan file itu di partisi D, E atau yang lainnya. Jangan di dokumen. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita mau install ulang nih, kalau misalkan di dokumen, kita harus backup dulu. Kalau di partisi C ya. Nah, tapi kalau misalkan kita langsung di file D atau E, di partisi D atau E. Nah, di sini kan ada 3 partisi nih. C, D, E. Ya. Ada juga yang 2, C sama D gitu. Nah, kalau misalkan kita simpen di C, itu kita harus backup dulu. Terus kalau misalkan di D, kalau laptop atau komputer kita mau diinstal ulang nih, mau di reset ke setelan pabrik lagi, itu nggak harus kita backup lagi guys. Tinggal kita install ulang aja gitu. Nah, itu. Tapi saya nggak akan bahas ke install ulangnya. Kita fokus dulu ke cara nyimpen file di Microsoft Word. Nah, kita lanjut setelah kita klik save as, kita pilih browse. Nah, klik. Kemudian di sini kita cari partisinya. Partisi atau tempat penyimpanan yang akan kita gunakan. Contoh di sini saya akan menggunakan partisi E, local disk E. Kita klik. Kemudian di sini kita, kalau misalkan masih baru nih, masih pertama, kita pilih atau kita buat folder dulu nih. Di bagian ini ada create a new folder. Kita klik.
Di sini di folder ini kita kasih nama nih. Kita langsung aja ketik misalkan Dadan. Kalau misalkan ini masih baru. Kemudian di sini kita kasih nama nih. Ini nama filenya apa misalkan. Ini surat misalkan ya. Contohnya surat permohonan kerjasama misalkan contoh, atau curhatan nih, curhatan. Kita klik di sini, kita udah edit namanya menjadi curhatan, kemudian kita klik save. Nah, otomatis kita lihat di sini di atas di bagian title bar atau judul. Nah, ini sudah berubah. Yang semula dokumen 1 strip word sekarang berubah menjadi curhatan strip word. Nah, ini berarti sudah berhasil kita simpan ya. Nah, untuk menutupnya kita bisa langsung ke close atau kita ke file kemudian close. Nah, ini otomatis nih. Si file yang kita tadi bikin, si tulisan yang kita tadi bikin itu sudah hilang. Maksudnya sudah nggak nampil lagi di sini, tapi sudah tersimpan. Gitu. Kita cek di File Explorer, kita cek di sini, kemudian di partisi E. Nah, di sini ada folder. Ini folder yang tadi saya buat, Dadan ya. Kita buka foldernya. Nah, ini yang tadi saya buat. Itu. Nah, bagaimana cara bukanya? Kita klik 2 kali di sini, double klik, atau kita klik kanan, kemudian open. Ini akan terbuka lagi. Ini sudah berhasil kita simpan. Gitu. Kemudian, misalkan kita mau ubah nih jenis tulisannya menjadi Times New Roman, karena misalkan aturannya kita harus pakai Times New Roman, kemudian ukurannya 12 misalkan, ukuran tulisannya. Kita blok dulu nih. Cara bloknya, kita letakkan si pointer di bagian awal, kemudian kita drag. Ya. Kita geser sampai akhir tulisan, lepaskan. Atau kalau misalkan semua teksnya mau di blok, tinggal kita menggunakan kombinasi tombol aja. Ctrl A atau Ctrl A pada keyboard ya. Nah, gitu. Kemudian setelah kita blok, ini kalau nggak di blok, apapun yang kita lakukan di sini nggak akan ada perubahan guys. Bisa saya buktikan nih ya. Ini nggak di blok nih. Saya ubah tulisannya menjadi Arial Black misalkan. Nggak ada perubahan, tetap seperti ini gitu. Ukurannya menjadi 15 atau 20. Nggak ada perubahan. Tapi kalau misalkan kita blok, terus kita ubah jenis tulisannya menjadi Times New Roman misalkan ya. Kemudian ukurannya jadi 12 tuh. Ini berubah. Dan warnanya misalkan sesuai warna favorit nih. Warna biru misalkan. Nah, ini sudah berubah. Tapi kalau ini nggak diblok, si tulisannya itu nggak akan berubah guys. Kalaupun kita atur jenis tulisannya, kemudian warna, kemudian ini ketebalan, miring dan lain sebagainya, itu nggak akan berubah. Jadi perlu diingat, ketika ini mau dirubah, mau diedit, baik itu jenis tulisan, ukuran dan lain sebagainya, kita harus blok dulu guys. Tuh kan, misalkan saya ubah lagi nih. Tuh. Di sini banyak sekali font yang bisa kita gunakan atau jenis tulisan yang kita bisa gunakan. Tuh lihat di sini. Ini banyak sekali. Tapi syaratnya itu, kalau misalkan mau merubah jenis tulisan, kita harus ngeblok dulu tulisannya gitu. Nah, jika kita sudah selesai nih, sudah selesai editingnya misalkan, jangan lupa di save lagi. Kalau misalkan nggak di save, percuma dong kita edit sedemikian rupa, semenarik mungkin dan sebaik mungkin, ketika nggak di save ya tetap ini akan kembali ke awal tadi gitu ya, ke sebelum kita edit gitu. Jadi kalau misalkan ini kan tadi ukurannya 11 ya, kalau misalkan tidak di save terus di lain hari kita buka lagi, ini akan berubah lagi menjadi 11. Tapi kalau misalkan kita save,
ini akan tetap seperti ini gitu. Nah, untuk setnya kalian bisa ke file kemudian save. Nah, ini sudah tersimpan. Atau kita juga bisa menggunakan kombinasi tombol CTRL S gitu. Itu untuk menyimpan file atau dokumen pada Microsoft Word. Nah, kemudian jika sudah selesai nih, kita langsung close aja, tutup ya. Kita close. Nah, kita close lagi. Nah, ini. Jadi itu proses cara menggunakan aplikasi Microsoft. Itulah tutorial cara belajar menggunakan aplikasi Microsoft Word. Dan untuk tutorial lebih lengkapnya lagi, kita akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.